Sebelumnya Mimin akan memberitahukan bahwa film ini memiliki episode 1-80 episode dan yang kita bahas sampai part 7 baru sampai episode 46 dikarenakan episode 47-80-nya masih diproduksi atau belum merilis sepenuhnya. Oleh karena itu part 8 kita jeda dulu oleh film yang lain dulu ya. Hai guys, hai semuanya, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di part sebelumnya kita melihat gerbang buru-buru kuno sudah terbuka oleh kekuatan masing-masing anggota. Ada apa di dalamnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Setelah pintu itu terbuka, para kandidat lain langsung memasuki tempat tersebut karena menginginkan kekuatannya semakin bertambah. Beda lagi dengan Xiaopa. Xiaopa memilih untuk tetap diam dan menunggu Rosen pulih terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam secara bersama-sama. Tak ingin membuang waktu, akhirnya Rosen bermeditasi untuk memulihkan kembali sisa racun yang ada dalam dirinya agar keadaannya semakin baik dan dapat masuk ke dalam aula berburu kuno. Setelah dia bermeditasi, mereka pun masuk ke dalam tempat itu. Setelah masuk ke dalam, mereka pun terpisah karena ujian akan segera dimulai dengan membunuh binatang roh, klan darah, dan menguji kesabaran di sungai Jishu. Ke setiap anggota jika berhasil, maka mereka akan mendapatkan warisan suku atau kekuatannya semakin bertambah. Tak lama dari itu Xiaopa dihadapkan oleh binatang roh dengan jumlah berkelompok yang menyangka bahwa itu hanyalah ilusi semata. Namun setelah terpukul dia sadar bahwa ini adalah nyata, yang pada akhirnya Xiaopa membunuh mereka semua. Setelah membunuhnya, Xiaopa dihadapkan dengan singa bulu emas tingkat 3 tertinggi karena aura anginnya mulai tumbuh kembali yang membuat Xiaopa menjadi ceroboh, yang pada akhirnya Xiaopa sedikit kesulitan menahan serangan singa itu. Karena tak mau membuang waktu dengan semua kekuatannya, singa itu pun dapat terkalahkan dan menyerap aura dari singa itu agar bisa masuk ke ranah pelangi darah roda kehidupan tingkat 3. Namun sayang sekali aura dari singa itu tidak cukup untuk menembus ke tahap selanjutnya. Di ujian selanjutnya, Xiaopa harus membunuh klan darah dan dihadapkan dengan penduduk desa Lonto yang dibabat habis oleh klan itu yang menyamar sebagai Jishu. Tentu saja ini hanyalah ilusi aula berburu kuno, namun dengan kemarahan Xiaopa karena melihat mereka terbunuh, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
这样的废物也配被人称作天才？我会让你血债血偿的。 Merasa lawannya kuat, Xiaopa pun mengerahkan semua kemampuannya hingga klan darah itu dapat menunjukkan wujud aslinya. Namun tetap saja, walaupun wujud aslinya sudah berubah, Xiaopa sangat kesulitan melawan klan darah itu karena setiap serangan yang dilakukannya selalu tidak mempan terhadap monster itu. 你到底是什么怪物？我不管你是什么怪物，我要杀了你！ Tapi secara kebetulan Xiaopa menguji kekuatan pedang batunya untuk menyerap kekuatan dari klan darah tersebut hingga klan darah itu dapat dia kalahkan dan kembali ke aula berburu kuno. Dari pertarungannya itu, Xiaopa mendapatkan aura klan darah atau darah suci yang bisa membuat pemiliknya masuk ke dalam tingkat 3 ranah seni bela diri. Xin pun berpindah ke sungai Jishu dan diperlihatkan ada seorang kakek yang menyuruh Xiaopa memancing hanya dengan kailnya saja. Setelah menunggu selama setengah jam, dia pun mulai bosan, sehingga dia pun melihat cahaya yang terbang di atasnya tersebut. Dengan cepat dia menyadari bahwa ini adalah ujian ranah surga manusia. Sampai akhirnya Xiaopa pun bisa menangkap ikan di sungai itu. 人有四肢百骸，壮大体魄。 Sementara itu di luar aula berburu kuno, sebagian besar anggota telah menyelesaikan ujiannya dan mendapatkan kekuatan yang bertambah, seperti Changsen, Zhixiang, dan Tianyu Hao yang menembus tingkat 3 ranah pencerahan spiritual. 不如咱们打一场，连兽核都没有，还躲在……你敢瞧不起我？水枪上，抢他的兽核！ Merasa hebat, Changsen pun akan mengambil inti binatang para kandidat dengan Zhixiang sebagai tamengnya. 咱们龙头村收缴兽核的时候到了，这是要挑衅我们所有人吗？ Sesaat akan bertarung, datanglah Zuitong yang memperlihatkan dia telah mencapai kekuatan tingkat 3 ranah pelangi darah, satu tingkat lebih tinggi dari ranah pencerahan spiritual. Tak lama dari itu datang juga Yu Tian yang menembus kekuatan yang sama, tingkat 3 ranah pelangi darah, hingga membuatnya menjadi sombong dan menyerang para anggota lain karena dia ingin mengambil inti binatang yang mereka punya. 每人都把兽核交出来。不把兽核拿出来，你们少。 Karena Tianyu Hao membangkang, akhirnya dia ditantang oleh Yu Tian. Namun dengan pikiran liciknya, dia menjadikan Xiaopa sebagai tameng. Jika Yu Tian bisa mengalahkannya, maka inti binatang bisa jadi miliknya. 这龙头村的姬小发得到的传承肯定会比你多。如果我甘愿将兽核奉上， baby， 你这激将法很差劲，但是不。 那我就等他出来，将他，谁才是少年龙头？ Lama menunggu kemunculan Xiaopa, Zuitong pun memilih untuk mengadu kekuatannya dengan Yu Tian untuk melihat siapa yang lebih hebat dan layak menjadi pemenang di kompetisi ini. 我不
我青门掌。现在认输。